Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah penguburan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas panglima Israel menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapusan dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan salah. Ini sungguh suatu pikiran yang musyrik dan saleh. Dari sebab itu, disuruh nyala mengadakan kurban penebusan salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu, jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ia teringat akan hari-hari dahulu kala aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadakan tangan-Mu kepadamu. Jiwaku harus berhenti Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya dengan segera ya Tuhan, sudah habislah semangatku. Perdengarkanlah
kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu aku angkat jiwaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas pasal 7 ayat 18 sampai dengan 23. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika mendengar tentang Yesus, Yohanes Pembaptis mengutus 2 muridnya. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Lalu Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya." Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Dari rekan muda, adik-adik sekalian, keluarga, sekali lagi selamat malam. Salam, Tuhan berkati. Amin. Saya tidak akan mengulas lebih banyak tentang renungan Injil hari ini dari Injil Lukas yang kita dengarkan bersama.
yang mana dikisahkan ketika kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah masyarakat Israel itu sudah banyak didengar, maka ada seorang nabi lain, yaitu Yohanes Pemandi, yang kemudian menyuruh 2 orang muridnya pergi untuk mencari Tuhan, pergi mencari Yesus, dan mulai bertanya, apakah benar dia ini yang mereka nantikan, ataukah mesti mencari yang lain. Lalu Yesus menyampaikan begitu banyak hal yang mujizat, termasuk membangkitkan orang mati. Lalu dia menutup semuanya dengan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak menolak aku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perkenalkan saya kelahiran Mamuju, Karosa, tapi saya besar di Sorako. Lalu kemudian orang tua saya setelah pensiun itu tinggal di Wasuponda. Tahu Wasuponda? Ya, tahu, dekat daerah-daerah mana? Amerika ya, Wasuponda situ ya, tentu tidak ya. Saya sendiri tidak tahu apa kepanjangan dari kata Wasuponda itu, tetapi salah satunya itu adalah nanas, ya. Tidak tahu dari kata wasunya itu nanas atau dari kata pondanya itu nanas. Orang tua saya sudah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu, ya. Lalu ketika pensiun sebagai seorang karyawan, dan begitu juga mama pensiun, ya. Mereka kemudian membeli sebidang tanah tidak terlalu besar. 2 hektar itu besar tidak? Tidak ya? Bagaimana bagian ini? Besar tidak itu? Oh besar, ya saya tidak tahu. Ya? Dan kemudian mulai memelihara ikan mas dan bersawah. Bersawah atau bertanam? Ya, nah itu di situ. Ya. Tidak tahu dari mana ide yang muncul di benaknya adik saya, ya. Rata-rata itu sawah kan pendek-pendek ya, kecil ya. Kemudian kolam juga tidak terlalu dalam. Dia pergi cari eskavator, ya. Dan dia gali itu semua sawah dalam sekali, sampai kita bisa lomba berenang. Kalau tidak percaya, mari kita ke tempat saya, kita lomba berenang di sana karena dalamnya, ya. Lalu saya kemudian seperti ini, ya, menjadi seorang imam. Adik saya di tempat lain, ya. Lalu yang satu juga tempat lain, yang satu juga di tempat lain. Apa jadinya? Sawah itu terbengkalai, tidak ada lagi yang urus. Kolam itu tidak ada lagi yang urus, tidak ada yang lihat. Ya. Kadang-kadang diminta tolong. Ya. Saya kalau kadang-kadang berlibur, ya, Santo Petrus Mangkutana, ya, ada di pastoran saya, di rumah saya ada kolam, ya, isinya itu ada gurami 2 ekor atau 3 ekor, kura-kura 3 ekor, lalu ikan apa lagi ya, saya lupa. Saya memilih untuk melepaskan itu kura-kura supaya hidupan. Kita cari, kita mau bertanam padi. Kalau gagal kita coba yang lain, mungkin vanili. Kalau gagal kemudian kita tanam apa lagi? Cabai. Kalau gagal kita tidak tahu, sampai kemudian berhasil dan menghasilkan. Kita cari-cari.
Kita dari mana? Ada dari daerah A, ada dari daerah B, ada dari daerah C, dan kita cari-cari sampai kemudian kita menemukan semuanya. Dan Tuhan punya cara, termasuk memberikan saya kesempatan untuk punya cara dapat gurame. Tadi siang ya saya sudah 2 kali datang di sini. Saya lihat ada kolam besar di rumahnya Papa Wawan ya, besar sekali. Dan di situ ikannya yang saya lihat kayaknya bawal semua. Tapi sepengetahuan saya ada gurami di dalam. Sebetulnya mulai kelihatanlah nila, mulai kelihatan namanya patin, mulai kelihatan bawal, hampir sekitar 500 ekor itu bawal di bawah. Tuhan itu baik sekali berikan. Pastor ambil juga patin. Saya ambil patin, bawal lagi patin. Bawal pastor, bawal yang besar, tapi saya tidak suka bawal, ganas. Makanya saya tidak suka lihat kalau mama-mama ganas. Dan pastor boleh pulang. Saya pulang, syukur puji Tuhan, terima kasih Tuhan, saya boleh bawa pulang itu ikan. Walaupun mereka mungkin marah, ya, tapi saya percaya sesuatu kalau kita berikan kepada orang, meskipun kita marah, pasti kita syukuri bahwa kita boleh bagikan kepada orang, kecuali kita adalah orang yang pelit. Tapi saya percaya kita bukan orang yang pelit. Kita dapatkan semuanya, Tuhan kasihkan kepada kita, maka semuanya itu boleh didapatkan. Itu hanya soal cerita, soal mencari, kemudian mendapatkan dan bersyukur. Jika pada malam ini Injil hari ini berkata dengan sangat baik, Yesus, apakah Engkau yang kami nantikan, ataukah masih ada yang harus saya tunggu? Lalu Yesus mengatakan segala hal dan kemudian mengatakan pada akhirnya, berbahagialah yang tidak menolak aku. Saya tidak banyak mengenal almarhum Bapak Kadek Budiono, tetapi dalam hidup kita semua sedang mencari, dan apapun itu, termasuk yang sedang kita doakan pada malam ini, kita hidupi pada malam ini sebagai orang beriman, yaitu iman itu sendiri. Bahwa iman kita berbeda, ya, bahwa tidak sama semuanya. Tetapi dalam pencarian kehidupan kita yang kadang-kadang kita gonta-ganti, goyang-goyang sana sini, semoga saja, ya, Tuhan boleh senantiasa menguatkan kita dan menemukan apa yang kita cari di dalam kehidupan kita ini. Dan kita percaya bersama dengan orang tua kita, Bapak Kadek Budiono yang genap 1 tahun sudah menghadap Bapa di dalam surga. Ia telah memilih imannya, ia telah memilih Kristus untuk hidup bersama dengan dia, dan bagi dia juga pantas layak untuk mendapatkan kehidupan abadi di surga. Engkau puaskan kami.
dan darah dan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa hamba segarkan kami, surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami, yang bertata kuatkan iman kami. Yesus Juru Selamat kami, atas mau Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Yesus Kau sang penghibur bagi orang yang sedih. Lipurlah hati umat-Mu dan teguhkan imannya. Ya Yesus, dengarkanlah seruan